Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua? Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah memberikan rasa cinta yang begitu hebat dalam diri kita. Allah berikan kekuatan iman. Allah kumpulkan di tempat kebaikan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendengarkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah ilmu, dan kita berharap pertemuan kita di malam yang penuh mubarakah ini insyaallah kita akan berkumpul di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitupun salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah panutan terbaik. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka ikutilah petunjuk Rasulullah. Siapa yang ingin sukses dunianya, maka ikutilah pesan Rasulullah. Maka itu materialota narikomelo kimade celinon ni akhirata aceri batekalana nabita. Insyaallah madece linota letu akhirata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini pula kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berjalannya acara ini tidak terhalang oleh apapun. Tidak terhalang hujan, tidak ada kecelakaan, tidak ada hal-hal yang membuat kita sehingga tidak bisa hadir. Dan malam ini adalah sesuatu malam yang berbeda dengan malam kebanyakan para pemuda. Kalau di luar sana ada yang menikmati malam apa ini? Malam minggu, malam ahad. Ada yang menikmati malam minggunya ya di Taman Kalong bersama dengan kekasihnya yang belum halal. Astagfirullahaladzim. Tetapi malam ini kita berbeda dengan mereka. Kita hadir di sini mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, pesan-pesan terbaik saya, mari kita berdoa sebelum belajar. Ikuti Ustaz ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Oke, saya ulangi 2 kali. Kalau ada yang hafal saya kasih hadiah. Masya Allah. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik yang di belakang ya, anak-anakku semua. Perhatikan baik-baik. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala sesudah kita melaksanakan sholat subuh, baca doa Nabi ta, insyaallah ma barakah ya tutuhanta. Ya, ini Nabi yang mengajarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, perhatikan baik-baik. Sudah ya, sekarang artinya. Ya, artinya. Perhatikan baik-baik ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Oke, angkat tangan. Ada yang sudah hafal? Ya. Angkat tangan. Ada yang sudah hafal? Ya. Anak-anak di belakang? Ya.
Bukan anak-anak ini, sudah orang tua ini. Ya. Oke, saya kasih kesempatan satu kali lagi. Hadiahnya menarik dan masya Allah bahagia kalau menerimanya. Ya, saya ulangi satu kali lagi. Bisa orang tua di depan peserta, bisa anak muda kalau lolong, ya, bisa juga paling belakang anak-anak. Oke, tidak ada HP dulu, tidak ada HP dulu, simpan dulu HP, skip dulu HP-nya. Ya, perhatikan dulu Ustaz ya. Oke. Saya ulangi satu kali lagi supaya ini kita hadir di sini, kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan istri dan anak, kita tinggalkan pekerjaan. Tidak ada kita dapat, tetapi kita pula membawa sebuah doa yang dibaca setiap hari dan Nabi mengajarkan kepada kita ini kupadara ibaca ia insyaallah mabaraka wasali darata kupadangkan ibaca ia insyaallah mabaraka wasali padang kata kupelajar baca ia insyaallah menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Percaya tidak? Percaya. Iya, siapa yang mengajar ini? Allah dan Rasulnya ya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Oke, saya persilakan dulu bapak-bapak di depan. Ya, boleh? Nggak apa-apa. Apa saja, nggak mesti sempurna. Siapa? Renisa? Bapak-bapak nggak apa-apa. Nabi. Di tengah-tengah lagi, kursi kedua, coba kursi kedua. Ada? Ayo, silakan. Ayo. Ya, SMA. Ya. Tapi Pak. Ada? Ya. Oke, kursi ketiga. Ya, anak muda. Ya, anak muda. Berperan atau berperan? Ayo. Ya. Ayo. Calu, maju ke depan. Cipolo agak. Iya. Ya. Kursi ketiga, kursi keempat. Ya. Kursi keempat. Ya. Ya, itu coba. Ayo wakili. Ini banyaknya pemuda orang ganda semua di. Ya, campur-campur ya, Pemalipo. Ya, tunjukkan kehebatannya. Ya. Siapa? Sudah ada? Anak-anak. Ya, ulah kira cincin. Ya. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hafal Arabnya, hafal artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Ayo nak, coba. Saya yakin pasti ada di antara kita ini yang menghafalnya. Ya. Oke. Ya, Allahumma inni as'aluka. Coba ya, yang paling ini kelompok anak-anak Muhammadiyah pasti ada yang hafal. Ada. Ayo. Ya. Kalau saya 47 begitu, coba nak siapa? Berani. Ya, pemuda. Macam-macam tuh dia anak. Berdiri, perkenalkan namanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidul Masih dari SMP Muhammadiyah Belok. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Masya Allah. Oke, takbir semua. Sini maju ke depan. Sini. Merah. Ya, sini maju. Merah atau biru? Jadi ada saya kasih uang senilai berapa ini? 50. Ya, oke. Ini selamat kepada yang menghafal tadi. Ya,
Siap. Difoto dulu sini. Saling dulu. Ya, difoto dulu. Ya, silakan. Bantu Sarman. Ya, oke. Sudah ya. Belum 2 jam lagi. Silakan nak duduk kembali. Ya, sebelum kita belajar, bagi yang bapak-bapak di depan saya yang tidak menghafal doa itu, bahasa Arabnya minimal bahasa Indonesianya ya. Oke. Jadi setiap bangun apapun pekerjaan kita, ya sesudah kita sholat subuh, maka bacalah doa itu. Ya, kudu semua bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi semua bahasa Indonesia, bahasa Ogi nih. Ya Allah, melo tulu ka ko idi puang, madano suku ka ko idi puang. Tawire mana? Ya, Pak di singa mak guna puang. Kemudian dale mak baraka puang. Meniata dari mama DC di sini na amal aku puang. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Karena kita bisa bekerja sesuatu karena ada ilmunya. Ya. Seorang petani yang tidak tahu ilmunya tentang galuh, ya tidak tahu ilmunya tentang tanam padi, tidak bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Ya. Entahkah petani, pelajar, pengusaha, guru dan sebagainya, semuanya membutuhkan ilmu. Sebab kenapa? Kalau ilmu tidak bermanfaat, maka tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya isapari libuk na ondota lino melo ki mitai baraka na ya sengi jama-jamang. Taruh di cede kuma barakai insyaallah matuju di sini. Betul apa betul? Ya, baik. Itu tadi. Semoga sudah kita berdoa ya semua. Oke, saya ini sebentar dulu. Ngopi. Ya, lanjut. Baik. Saya minta sebelum saya lanjut, karena panitia memberikan waktu 30 menit. Jadi untuk game-gamenya jangan dulu main game kita. Ya, skipin dulu HP tak dulu. Nonton TikTok, nonton joget-joget, skipin dulu nah. Ya, nonton ya skipin dulu ya semua. Perhatikan dulu Ustaz. Ya, skip semua dulu ya. Ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum saya lanjut, saya ingin tadi sudah kita dengar Quran, tapi saya mau mendengar suaranya pemuda ini tentang melafalkan Al-Quran, insyaallah. Ustaz dulu, baru kita ikuti semua ya. Siap semuanya? Ya, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mau tanya, tadi
Senang hati tak? Ya, tenang atau gelisah? Oke, baik. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kalamullah. Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran menjadi obat bagi jiwa-jiwa yang selalu merasakan kegelisahan. Kalau ada di antara kita yang punya penyakit yang tidak bisa sembuh dengan dokter, datangi dokter Cangadi tidak sembuh, datangi dokter Sope tidak sembuh, datang ke Makassar tidak sembuh-sembuh, maka salah satu obat yang paling ampuh mengobati itu adalah membaca Al-Quran. Jangan pergi masandra. Iya, baca ki Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini Allah sebutkan dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuknya bagi orang-orang yang bertakwa. Apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, insya Allah selama Al-Quran menjadi pegangan hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda hasilnya nari kopadar tulima baca Al-Quran malupu wasali daruna. Begitu juga pengusaha yang rajin baca Al-Quran, beda hasilnya. Anak muda yang di belakang ini, yang mungkin dulu pernah baca Al-Quran atau sekarang sudah tidak tahu nih, bahkan jarang maka baca Pak Ustaz, baru pergi di tempat ini baca lagi Al-Quran Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kemana selama ini? Boleh jadi nak pertemuan kita ini awal dari pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita, kehidupan kita lebih baik setelah kita mengenal Al-Quran. Ya, itu baru kata pengantar ya, insya Allah. Materi yang diberikan kepada saya yaitu pemuda baperan atau berperan. Ya, saya mau bertanya, apa artinya baper? Wih, anak-anak bawa perasaan. Perasaan apa, nak? Iya, nak. Perasaan cinta. Oh, perasaan baik. Oh, iya. Kalau anak muda di tengah, baper artinya apa? Bawa pergi. Oh, oke. Iya, jangan ya. Iya, baper. Pemuda baper contohnya seperti apa? Pemuda baper. Ya. Pemuda baper contohnya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ayo. Hah? Calo. Ya, coba. Apa contohnya? Pemuda baper. Ya. Pemuda baper itu adalah orang yang mudah tersinggung. Apalagi pemuda baperan adalah orang yang tidak punya prinsip. Iya, pemuda baperan apalagi? Pemuda yang susah move on. Kalau ada masalahnya itu terus napikir. Iya, masalahnya kemarin itu terus. Ini hari itu lagi napikir. Apalagi kalau kalah judi online, dega. Ibeta kapa Ustaz? Dega lah, bosi kapa Ustaz? Aduh. Alasi di bawah ini. Nah, ya ini muda baper ya. Ya, kalau Pak Betai, kalau Pak Kenai, mamita, jago kak tuh, maboro, desekok, ya, sistemnya batu Betai, dega, papada nyongi purwa pelun, itu, salah satu ya itu contoh sederhana ya. Tetapi kita tidak mau menjadi pemuda baperan anak-anakku sekalian. Ya, anak-anakku di belakang, perhatikan, pemuda yang baperan adalah pemuda yang tidak tahu tujuan hidupnya. Sekarang saya mau tanya, apa tujuan hidup kita di dunia? Ya, beribadah. Ibadah seperti apa? Sholat. Apa lagi nak? Rajin apa? Mengaji. Oke. Baik. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Ya. Dari mana kita? Dari tanah dia. Oke. Yang menciptakan kita sepakat Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sepakat dulu ya, yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana menjalankan hidup, yaitu hudal lil muttaqin. Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada aku. Sekarang saya mau tanya, anggaplah ibadah yang kita pahami adalah sholat. Sholat itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Wajib. Sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat itu wajib atau sunnah? Wajib itu kalau dikerjakan dapat, kalau ditinggalkan dapat. Ya, sekarang saya mau tanya anak-anakku di belakang, siapa yang sholat subuh tadi? Oke. Juga mau itu. Jadi begini, itu sudah kita tahu, makanya Nabi mengajarkan tadi, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kadang seseorang naiseni makada anu magallo melo ipegau, tetapi anu majama tu nepegau. Terkadang isse makada anu majai de melo ibelai, tapi ya ipegau mato anu majai. Itu artinya salah satu penyebabnya karena kurangnya berkah ilmu. Oleh karena itu, ya, kenapa pemuda hari ini, ya, apa yang buat orang baperan hari ini, kalau misalnya dia nonton sepak bola, satu mendukung Real Madrid, satu mendukung Barcelona. Kalau dia dikalah, salah satu fansnya gembira atau sedih? Kalau dikalah Ki, ya. Saya mau tanya di belakang, siapa fansnya sepak bola? Siapa klubnya? Apa nama klubnya yang fansnya? Barcelona. Oke, stop dulu. Oke. Kalau Barcelona dikalah bahagia tidak? Oh ya, pendukungnya ya. Kalau Real Madrid menang bahagia tidak? Oke. Sekarang, kalau sholat subuh tidak dikerjakan bahagia tidak? Kalau dikerjakan bahagia? Tadi sholat subuh tidak? Beda. Ya, itu ya, terjawab sendiri ya. Ya, anak-anakku. Ya, bagus ya. Kalau kalian jujur walaupun pahit ya. Oke, itu anak-anak polos ya. Bagi orang tua, nasihat saya, karena orang tua di depan saya tidak bisa menceramai, tetapi si perengarangki biasanya dicengeng. Kalau ada anak-anak tak, maka tugas kita adalah mengingatkan mereka untuk menjadikan sholat itu adalah prioritas utama. Ya, tempat biasa anak tak masem pajang. Meskipun kita seorang ayah masih jarang sholat, tetapi anak taklah yang kita harapkan sebagai satu-satunya. Ya, amal jariah terbaik kita aja lalu dibiarkan anak tadi nasib pajang. Insya Allah, yang lalu biarlah berlalu, ya, dosa lalu biarkanlah berlalu, tetapi masa depan kita haruslah cerah. Masa lalu kita boleh kelam, tetapi masa depan harus lebih cerah. Sepakat? Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya pikiran mendapat pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Anak muda yang di tengah-tengah saya ini, mungkin semua sukses? Mungkin kira-kira sukses itu menurut tak penghasilan berapa per 1 bulan? 1 juta? 10 juta menurut tak? Ya. Saya tunjuk dulu yang pakai baju putih, yang lihat saya. Ya, kita nak. Ya. Menurut tak nak, kalau sukses itu secara penghasilan kira-kira berapa kita butuhkan nak? Jadi berapa per bulan? Berapa per bulan menurut tak sukses itu nak? 7 juta. Oh 10 juta nak.
Kalau 10 juta sudah sukses bagi kira-kira nah itu? Belum Pina. Ya, tapi kalau ada penghasilan tak 10 juta pemuda sukses kira-kira itu. Menurut Ana, sukses. Ya, oke, satu. Yang paling ujung lagi. Ya, sini. Sebelah kanan saya, yang tunduk-tunduk. Ya, kita nak. Ya, sukses menurut Ana. Ya, kita nak. Ya, bukan. Ya, penghasilan berapa kira-kira kita butuhkan kalau anu? Berapa? 5 juta. Kalau ada penghasilan 5 juta pemuda sukses ini. Oh, per hari. Masya Allah. Oh ya. Oke. Yang baju putih tadi mau bicara. Ya, silakan. Ya, siapa namanya nih? Yogi. Oke. Yogi, berapa kira-kira penghasilan ini Yogi? 10 juta per bulan. Oke. Kalau 10 juta per bulan sukses dia menurut tadi. Oke, amin ya robbal alamin. Ada yang di atasnya kira-kira mengharapkan gaji lebih dari itu? Ada? Oh ya. Dia silakan yang di belakang. Coba berdiri nak. Ya. Berapa nak? Pemuda gak? Kalolo gak? Ya. Ya, berapa nak penghasilan? Mungkin uang harap nak? 100 juta. 100 juta. Masya Allah. Amin. Oke, masih kecil. Kalau bapak-bapak di depan saya ini, ya menurut penghasilan kebun tak kira-kira berapa bisa satu kali panen? Nah, bahagia perasaan tak? Ya, kita Pak, siapa? Ya, berapa puluh juta kira-kira Pak, atau berapa ratus juta kira-kira menurut tak? Kayaknya kalau segini Pak Ustadz, alhamdulillah, anu mau kurang bahagia sama Pak Ustadz. 150 juta. 150 juta kalau habis panen di 150 juta itu kita mau pakai saja kira-kira. Ya. Masya. Jangan sedekah semua, mungkin juga hidup. Ya, coba. juga usaha, terus sedekah juga. Oh, pakai sedekah, untuk usaha juga, anak-anak. Ya, oke, 150 juta. Sampingnya sama juga. Berarti 150 juta bagi 5 ya, berarti 30 juta per bulan. Nah, kalau Bapak di samping sama juga di. Ya. Ya. Kira-kira uang 150 juta itu untuk panen menurut kita bagi Allah susah atau mudah? Bagi Allah mudah ya. Ya. Jangankan 150 juta, ya 1 miliar pun satu panen bisa. Tetapi ada syaratnya. Ya, apa syaratnya? Sholat lima waktu. Oh tidak bisa cuma sholat nah, ya boleh juga nah salah satunya. Ya, apa syaratnya? Ya salah satunya kerja keras. Kemudian sholat. Kemudian apa sedekah. Ya, tahajud ya, pokok masya Allah bagus ini ya, udah pemuda ganda, jiwa-jiwanya, aduh tuh, ada yang sholat, ada tahajud, ada sedekah, banyak sekali. Ya, saya tanya Pak yang di depan saya, kira-kira pernah Miki meminta doa kepada Allah, ya Allah kalau sudah panen saya mau dikasih ya 150 juta, pernah Miki kira-kira? Pernah Midi? Masya Allah. Ya. Itu memungkinkan terjadi asalkan syaratnya tadi terpenuhi itu, insya Allah. Kumaluameto waseleta, ya matinyulutoki masempaja masih dekatoki engkalalen. Ya, yaitu marisa dia jama loki bawa marilo doang, napa mapale dewa di kejadian. Ya seperti itu. Makanya kita butuh pemuda yang berperan. Nah, tadi sudah dibahas tadi pemuda berperan di. Ya, selama ini baperan tak cuma masalah hobi. Maka betul saja anak karai. Wih, agak labo si jago. Hai. Agak pitu anu tonan ini ku. Hai. Agak. Itu baperan juga itu. Baperan hobi atau baperan hobinya apalagi? Ikala mambala. Ikala judi online. Main poker, kalah baperan mana? Kalah domeng. Kalah menjoker. Itu baperan mana tak itu? Ya. Anak-anak macam di baperan ini. Nah, baperan yang terbaik adalah
ketika kita mengingat kedua orang tua kita. Anak-anakku, ajalalo na engka manhusul lori dua tu pajajiannya. Sayangi orang tua kita. Ya, coba tundukkan kepala sejenak semua. Ingat mukanya kedua orang tua kita. Kapan terakhir kita cium tangannya dan kapan terakhir kita peluk orang tua kita? Coba kita ingat-ingat. Boleh jadi dosa kita selama ini yang menghambat rezeki kita. Karena disebutkan salah satu riwayat bahwa yang menjadi penghalang rezeki seseorang itu karena dia punya dosa kepada kedua orang tuanya. Salah satunya itu. Oleh karena itu kita doakan kedua orang tua kita ya. Sama-sama Ustaz ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamkuma kama rabbaya ni syagira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin ya Rabbal alamin. Pokoknya pulang sebentar, langsung diambil tangannya orang tua kita, kita cium, kita peluk. Ya, saya perhatikan ya, satu orang maju ke depan. Ya, siapa lagi ini? Ya, yang ikat rambutnya ini, yang sana. Ya, kita. Ya, ini. Ya, ini. Ya, siapa namanya ini? Ini dua calo bukan? Arman Maulana. Oh, ini siapa? Arman Maulana. Arman masih ada semua orang tua anak. Oh, tidak ada kan? Oh, calo. Oh. Ya, saya perlu tidur sebentar, Adik. Ya. Orang tua tak tidak ada, Adik. Tapi Allah sayang kita. Meskipun orang tua tidak ada, Allah sayang kita. Jadi sekarang tinggal di mana kita? Hah? Betul yang mana? Boleh saya tahu sejak kapan kita tidak sama orang tua? Kurang tahu juga. Jadi selama ini tinggal sama nenek, sama mama, oh bapak, banyak sama mama sekarang masih ada. Oh iya. Jadi kalau nanti pulang sama mama, kita langsung ini langsung cium ya, langsung juga peluk. Ya, peluk Pak Ustaz. Coba peluk Pak Ustaz. Ya. Jangan cuma anaknya orang dipeluk. Ya, tuh ini maka ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Ku nagande cewek na apa ganti sayang, apa ganti? Nanti jatuh ki sayang, nanti jatuh ki. Kalau pacarnya baper, kalau orang tuanya agak. Pernahkah kita bunci mama tak bilang mama apa ganti mama sama saya mama? Nanti jatuh ki mama. Pernah alhamdulillah. Kalau pacarnya bonceng, pegang ki sayang, peluk ki sayang. Angkat sih, baik. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan gitu. Ya, bapuran. Nanti semua orang tua saya kembali kepada kedua orang tua tadi. Insya Allah itu akan mengundang keberkahan dan meminta maaf. Saya mau tanya, adakah dosa sama orang tua yang sampai detik ini masih kita ingat? Banyak, boleh sebutkan. Kami semuanya. Coba sebutkan dosa yang menurut kayak saya salah mamanya. Coba. Tidak apa-apa nak. Ya. Ini penyampaian. Ya, tidak apa-apa. Coba. Ya. Coba. Tidak apa-apa, biarkan gitu. Ya, coba. Ingat apa dosa yang kita ingat sama kita. Apa kira-kira? Ya, bohongi orang tua salah satunya. Kalau kita bohong sama orang tua, bagus atau tidak? Tidak. Anakku, saya mengingatkan, kelak suatu hari nanti kita akan menjadi orang tua juga. Nanti ada istri tak, setelah istri ada anak tak. Iya, kalau ada anak tak suka bohong, ya boleh jadi karena perbuatan kita juga masa muda begitu. Ya, coba sebutkan saja satu. Ya. Kok ketawa? Ya, coba. Selama ini uang masih sama mama? Iya. Ada juga dari? Oh, kerja juga? Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya.
Saya apresiasi kalau kita bekerja. Saya mau tanya, apa pekerjaan kita sekarang? Petani. Ya, apa dikerja kalau petani? Semprot rumput. Ya, apa lagi? Ya. Oke, petani ya. Saya apresiasi kalau kita bekerja, nak. Yang selalu ada anak muda selalu meminta kau uang, kasih kau uang, bapak kasih kau uang. Pemuda tidak aneh itu, tidak berperan itu. Ini berperan karena mandiri ya. Ya, apa itu mandiri? Mandi sendiri di. Oke. Belajar kita di. Oke. Siap peluk ibu tak setelah pulang? Siap ya? Oke, insyaallah. Silakan duduk kembali Nadi. Oke. Iya, itu orang tua nak. Ada enggak papasan na to materialota makada nigi tahu. De napaka lebih dua pajajian na makatan ningi na marunrum maleja ina marutu. De si senule runtu de cina dua wanua. De cina dino lebih pada cina akhirat. Begitu banyak orang yang sukses hari ini boleh jadi karena peran ya baktinya kepada kedua orang tuanya, ya menunjukkan bahwa dia akan menjadi sukses. Boleh jadi orang tua kita penjual sayur, penjual tomat di pasar, tetapi anak kita menjadi anak yang suksesnya luar biasa. Boleh jadi bapaknya petani, tapi ada yang jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi guru, dan lain-lain sebagainya. Itu semua karena apa yang kita berikan kepada anak kita, ya, adalah hasil halal, dan peran kita sebagai orang tua memberikan yang terbaik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk pemuda, apa yang harus kita persiapkan? Ya, sebelum saya tutup ini sesi terakhirnya. Ya. Yang pertama yang harus kita perbuat yaitu memperkuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, kalau kita mau menjadi pemuda berperan, terutama na asam fajala lukina. Silahkan main pasajang, silahkan main apa lagi kesukaan, main catur kah? Ada yang suka domino kah? Saya tidak salahkan, Pak Ustaz tidak salahkan. Ada main game, silahkan, saya tidak salahkan ki. Yang penting tatkala azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matikan HP. Ya. Yogi bilang, cakuni sapu menggeng omleng, aro mau ni masih cie, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga mana kita masa pajang? Ya. Siapa tadi namanya? Arman main pasajang, mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyoran juga pasajang, asyoran nih. Ya, juga masih masa pajang, juga kisapo. Ya. Sementara main online, pokoknya matikan sapu. Panggilan Allah adalah panggilan terbaik. Dia memberikan rezeki, Dia memberikan nafas untuk hidup, Dia memberikan umur yang panjang. Kenapa kita tidak mau memenuhi panggilan Allah? Selama ini kita lupa, selama ini kita tertipu karena tipu daya syaitan laknatullah dan sekutunya membuat kita tidak mau lagi melaksanakan sholat. Astagfirullahaladzim. Siap semuanya berubah lebih baik? Takbir. Oke, ikuti kata-kata Ustaz. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Mengharap kepada Allah. Mulai malam ini. Insya Allah. Subuh sebentar. Saya akan mengambil air wudhu. Pergi sholat berjamaah di masjid terdekat, mengharap kepada Allah. Allah ampuni dosaku. Allah tunjukkan hidayahnya. Dan Allah memberikan kemudahan dalam kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Siap ke semua sholat berjamaah? Ya, oke. Mohon maaf ya, saya berbicara di hadapan kita semua bukan merasa lebih baik, bukankah merasa lebih hebat, tetapi ada amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah inginkan kebaikan kepada semua.
bahwasanya masa lalu kita yang selalu melupakan sholat, yang jarang kita kerjakan sholat 5 waktu, yang mungkin lebih suka ngopi mak domeng, ya, pasti pak lempa eneng, mayo kere dan lain sebagainya, dibandingkan panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan itu masjid ketika Allah memanggil hayya 'alas salam. Ya, Allah panggilan itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas salam. Ayo mari kita salat. Allah janjikan hayya 'alal falah. Allah pasti berikan kita kesuksesan. Allah pasti berikan kita kemenangan. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Allah Maha besar, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Game online tidak ada artinya. Main pasajan tidak ada artinya. Apalagi main balap-balapan tidak ada artinya. Ya, main TikTok, scroll Instagram tidak ada artinya. Ayo kita pergi sholat. Ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Dan sholat adalah amalan yang paling pertama diperiksa di akhirat kelak. Ya. Oleh karena itu, ya, mari kita meninggalkan kebiasaan buruk kita, dan peran kita sebagai pemuda adalah menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan terbaik. Seluruh orang tua anak muda kalau lolos, siap kita semua menjadi lebih baik? Ya, takbir. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Nasabak cakar dulu Tony, ya mengalih Tony, ya aja mana nampe katoni godaan ke sampai mengencang. Nah, Pak Ustadz cowok nak, ya. Insya Allah, anak-anakku semua, saya mau tanya Ki, kalau pertemuan begini suka Ki tidak? Suka. Ya suka ya. Jadi untuk tindak lanjutnya ke depan nanti itu ada namanya pertemuan pekanan, kita akan belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Qurannya Ustadz itu bukan bilang harus jadi Ustadz, tidak. Si Suleki si peringarangi. Kan ada komunitas apa? Sepeda. Komunitas apa lagi anak-anak? Motor. Komunitas mobil. Komunitas apa? Olahraga. Ya, ada komunitas-komunitas. Nah, kira-kira kalau kita bikin komunitas belajar Al-Quran, siap tidak? Siap. Insya Allah supaya bertambah ilmu agama bertambah juga nasihat dan saya yakin kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Saya berbicara di depan kalian bukan seorang ustadz yang lahir dari pesantren. Saya juga anak petani. Saya juga pedagang. Pekerjaanku mabadu racun. Ya, saudara saya yang ada di Cabenge, mungkin ada yang kenal bapak-bapak di sini. Ya, 3 Tani Putra. Ya, biasa ki belanja racun toh? Ya, biasa ki. Ya, di situ itu saudara saya. Kalau mau ki minum kopi di Cabeng, kopi halu. Ya, kapan-kapan bisa juga kita ke sana nanti. Ya. Sudah ki ngopi, pengajian maki, kan ngopi toh, ngobrol perkara iman. Ya, nasihatnya gratis, kopinya gratis. Ya, ini mana jenondro? Iya. Ya, malam ini saya sampaikan, malam ahad ini saya sampaikan akan begitu banyak pemuda yang melakukan malam minggunya di Taman Kalon kah, di kafe kah, ya, yang tidak jelas apa manfaatnya. Ya, hanya dihabiskan waktu main scroll habis 1 jam, tidak ditahu nonton bola saja tidak ada nak. Kalau belajar di Al-Quran 1 jam, insya Allah mabdece ngiri nota lebih-lebih akhirat. Insya Allah siap semuanya. Ya, belajar Al-Quran ya? Insya Allah, Alhamdulillah ini panitia sudah siap semua. Tinggal ditindaklanjuti di. Ya, oke. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf segala kehilapan. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah hadirnya kita malam ini saya sampaikan
merupakan cintanya Allah kepada kita, karena Allah ingin perdengarkan ki Al-Quran, perdengarkan ki nasihat, karena tidak ada yang tahu ada namanya mantan preman, setelah dia preman dia menjadi orang terbaik. Seperti itu namanya proses hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.